Gue bisa dikatakan anak yang manja. Kalau suatu saat orang tua gue gak ada, gue mau jadi apa nantinya gitu. Jatuh sejatuh-jatuhnya, dan gue tetap jadi anak yang manja, mungkin gue bisa depresi, mungkin bisa gila. Halo, kenalin, nama gua Angga Renal Pratama, biasa dipanggil Angga. Lahir tanggal 1 bulan Mei tahun 1997, dan gua besar di Tanjung Pinang, Kepri, dan sempat pindah ke Kota Batam. Nah, kebetulan gue juga lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ibu gue seorang guru dan bokap gue seorang kapten kapal ya. Gue bisa dikatakan anak yang manja banget. Apa yang gue inginkan mungkin sangat-sangat bisa ya gue dapetin dan dikasih sama orang tua gue. Tapi laut lama, setelah gue semakin lama semakin dewasa, gue berpikir gitu, kalau suatu saat orang tua gue gak ada, gue mau jadi apa nantinya gitu. Apa harta orang tua gue bakal bisa nge-backup gue? Kan gak mungkin gitu. Bisa jadi, tapi jangan sampai ya. Kalau gue mau kayak sakit keluarga gue yang harus dimana mengeluarkan banyak uang dan akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya, dan gue tetap jadi anak yang manja, mungkin gue bisa depresi, mungkin bisa gila. Dan akhirnya gue memilih untuk keluar dari zona yang nyaman ini, dan gue beranjak mencari jati diri gue, cari penghasilan sendiri untuk yang gue inginin. Contohnya hal kecil, gue ingin beli sepatu atau baju dengan hasil uang keringat kerja gue sendiri, dan ternyata itu suatu kebanggaan bagi gue karena gue nggak lagi bertergantungan ya sama orang tua gue. Meskipun jujur sedikit banyaknya orang tua gue masih sering untuk ngebantu gue, tapi sebisa mungkin gue menolak karena gue ingin benar-benar uang yang gue pakai untuk diri gue sendiri itu hasil kerja gue sendiri. Nah, karena gue juga putus ya pendidikan gue, kuliah gue berhenti, itu gue milih untuk jadi tukang cukur. Gue ketemu salah satu orang di Batam yang boleh gue sebut namanya Topik ya. Biasa dia dikenal di Batam itu The Classic Tomato. Dan gue banyak belajar tuh sama dia dengan teknik cara cukur yang basic ya dikasih sama gue, dan akhirnya dia ngebantu gue untuk udah lu nyukur bareng sama gue di salah satu barber tempat dia kerja. Akhirnya gue nyukur di barber itu cukup lama ya, sekitar 2 bulan, dan akhirnya gue tetap ada bayangan gue masih di zona nyaman karena ketika gue pulang nyukur, gue masih pulang ke rumah, masih ketemu orang tua gue, dan dimana gue masih bener-bener aman banget. Ketika gue nggak kerja juga gue masih bisa makan, masih bisa punya tempat tidur,
masih punya kendaraan yang layak gitu. Dan akhirnya gue pingin keluar dari zona nyaman ini, gimana gitu caranya. Dan akhirnya gue pergi ke salah satu kota, Jambi, dan lebih tepatnya itu Muara Bungo. Dan gue gabung di salah satu barber Muara Bungo yang gue gambar nih di tangan gue. Gue juga mau bilang makasih banget sama nih orang. Dia juga banyak ngajarin gue tentang cukuran, tentang cara bekerja yang benar, arti keluarga yang sebenarnya yang gue dapat di barber selama gue di Muara Bungo itu di tempat dia. Dan kalau boleh gue sebut namanya, thank you Bang Rizky dan keluarganya. Contohnya seperti Bang Iksan, udah ngasih gue kesempatan di sana untuk mengupgrading diri gue, dan sampai akhirnya gue memilih untuk jauh lebih berkembang dan gue pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta gue sempat gabung di salah satu barber yang cukup berkesan juga untuk gue. Thank you Pak Al. Dan sampai gue gambar juga ya di leher gue nih tato. Menurut gue ini perjalanan gue, history. Nah, dia banyak memberi gue pengetahuan hidup, attitude di Jakarta itu seperti apa, dan menjadi orang yang baik itu seperti apa. Dan akhirnya lambat laun Barber More tutup, dan gue sempet udah keluar ya sebelum dia tutup. Dan gue gabung di Sklater Cut. Gue gabung di Sklater Cut, dan di situ gue juga jumpa orang yang benar-benar baik banget menurut gue, Mas Eko. Gue ngucapin banyak makasih banget sama lu, karena lu udah sering ngedidik gue untuk sampai saat ini, ngedidik gue dari fundamental gue, terus cara bekerja profesional barber itu seperti apa, dan lu nge-branding diri gue sampai gue bisa seperti ini. Dari 4 orang tersebut yang gue sebut ini, gue ngucapin banyak-banyak makasih sama lu semua. Mungkin kalau gue nggak kenal lu, gue nggak bisa seperti ini gitu. Setelah gua dari Sklater Cut, gua ngelihat Hairnet Studio Peak khususnya membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi tukang cukur. Di situ gua ada ketertarikan untuk gabung ke Hairnet Studio. Tanpa gua sadarin, mungkin namanya rezeki, gue bisa gabung jadi bagian Hairnet Studio. Gue di chat sama Bang Pras. Bang Pras ini adalah salah satu manajer Hairnet Studio Peak. Di DM di Instagram, gue inget banget tuh, malam ya, habis maghrib, lu mau nggak gabung ke Hairnet Studio Peak? Dan gue jawab, maaf bang, gue baru balas chat lo. Dan dia langsung jawab tuh, "Di, ngapain lu minta maaf? Lu mau nggak gabung ke Hairnet Studio?" Dan akhirnya karena ini peluang yang dimana banyak banget tukang cukur di Indonesia yang ingin gabung ke Hairnet Studio, gue menerima tawaran Bang Pras. Dan akhirnya di situ Mas Aldi jelasin ke gue gimana kerja di Hairnet itu seperti apa, syaratnya apa aja, dan kedisiplinan di Hairnet itu nomor 1. Dan akhirnya karena gue mampu dan gue ngerasa diri gue bisa, gue terima tawaran itu, dan akhirnya gue gabung di Hairnet Studio Peak.
Nah, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Hernet Studio. Gue udah gabung di sini selama 2 bulan, mau jalan ke 3 bulan. Yang gue dapat di Hernet Studio, gue jujur, gaji gue gede banget nih. Terus dari tingkat skill gue, upgrading gue cukup membaik ya. Dalam arti membaik itu pesat banget. Gue ngerasa banyak ilmu yang gak gue tahu gue bisa dapat di Hernet Studio. Nah, dan ketiga, gue dapat teman-teman yang gila, yang konyol. Gue sebutin namanya dah: Apiton, Adit, Abai. Itu gue jujur, teman-teman gue yang konyol banget. Dan yang nama gue gak sebutin bukan berarti gue nggak nganggap lu teman yang konyol gitu. Jadi gue memang deketnya sama mereka dan gue nggak muluk-muluk gitu. Nah, Hernet Studio itu menurut gue dia benar-benar sesuai karakter diri gue ya, yang dimana gue senang juga dengan seni, dan gue di sini menjadi pekerja seni yang dimana lifestyle gue dibebasin dari cara berpakaian, terus selagi rapi ataupun bersih, intinya itu tidak ada halangan. Jadi yang bikin gua seneng, menurut gua Hernet Studio itu dia memberi kebebasan ke tukang cukurnya untuk lifestyle si tukang cukurnya dan karakter tukang cukurnya. Dan itu yang bikin gua seneng banget bisa masuk ke sini gitu. Sama penghasilan gitu. Gak muluk-muluk gua. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bukan suatu kekalahan, tapi kegagalan itu mengajarkan kita untuk jauh menjadi lebih baik. Nah, gua Angga, gua tunggu kedatangannya di Hernet Studio Peak. Jangan lupa booking nyukur bersama gua. Dan inilah salah satu cerita si anak manja. Thank you.